Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam dengan NIM 2101111002449. Di sini saya sebagai ketua kelompok argumentasi dan logika hukum, dan anggota kelompok saya Sofia Octavia, Khairil Anwar, Munaimatul Humaidah, Lailatul Amalia Putri, Sofiana. Di sini kami akan memberikan argumentasi terkait kebijakan pemerintah terhadap kurikulum merdeka. Di sini kami berada di posisi kontra. Implementasi kurikulum merdeka untuk pemulihan pembelajaran dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan berikut ini. Yang pertama, Permendikbudristek nomor 5 tahun 2022. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar kompetensi lulusan merupakan keterangan minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. SKL menjadikan acuan untuk kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Dan yang kedua, Permendikbudristek nomor 7 tahun 2022. Standar isi pada pendidikan usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Standar isi dikembangkan melalui perumusan ruang lingkup materi yang sesuai dengan kompetensi lulusan. Ruang lingkup materi merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konsep keilmuan, dan jalur jenjang dan jenis pendidikan. Dan yang terakhir, ada yang ketiga, Permendikbudristek nomor 56 tahun 2022. Pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran memuat 3 opsi kurikulum yang dapat digunakan di satuan pendidikan dalam rangka pemulihan pembelajaran beserta struktur kurikulum merdeka. Nah, sejak tahun ajaran 2021 sampai 2022, kurikulum merdeka telah diimplementasikan di hampir 2.500 sekolah yang mengikuti program sekolah penggerak atau yang dimaksud PSP, dan 901 SMK Pusat Keunggulan atau SMK PK. Saya akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah terhadap kurikulum merdeka yang mendukung pemulihan pembelajaran sebagai berikut. 1. Yaitu pembelajaran berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter sesuai profil pelajar Pancasila. Yang kedua yaitu fokus pada materi esensial sehingga pada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam bagi kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kemampuan peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks dan muatan lokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenapa kebijakan kurikulum merdeka itu keluar. Karena hal yang pertama yang menjadi kurikulum merdeka adalah lebih sederhana dan mendalam. Hal tersebut disebabkan standar pencapaian di kurikulum merdeka jauh lebih sederhana daripada kurikulum 2013. Selain itu, materi yang diberikan juga lebih sedikit, sehingga dapat memberikan waktu untuk guru mendalami setiap konsep yang akan dipelajarinya. Terkait kebijakan pemerintah tentang kurikulum merdeka itu memberikan kebebasan terhadap mahasiswa untuk memilih kemampuan mahasiswa itu sendiri. Terkait kebijakan pemerintah tentang kurikulum merdeka itu saya sangat kontra karena kebijakan tersebut masih belum matang, sehingga banyak kampus-kampus itu masih belum siap untuk mengimplementasikannya, dan juga kebijakan tersebut masih hanya berlaku terhadap kampus-kampus yang di bawah naungan Dikti. Pada kurikulum merdeka mengalami berbagai pro dan kontra untuk penerapannya. Dari masing-masing kurikulum yang memiliki keunggulannya, seperti kurikulum 2013 yang padat dengan materi dan bekal yang membuat siswa tidak akan mengalami learning loss. Namun pada kurikulum jenis ini tidak cocok untuk diterapkan pada kondisi pandemi.
apalagi dengan metode pembelajaran yang jarak jauh. Sedangkan pada kurikulum darurat ini memiliki beban materi yang lebih kecil dan setelah disesuaikan dengan metode PJJ. Namun murid yang belajar dengan kurikulum ini mengalami berbagai risiko termasuk learning loss karena tidak adanya pembelajaran tatap muka dengan guru serta banyak yang kehilangan motivasi belajar. Lalu pada kurikulum Merdeka beban materinya tidak seberat kurikulum 2013 dan mengunggulkan project based learning alias praktik di lapangan. Dalam kurikulum ini sebanyak 30% beban pembelajaran murid ada di praktik dan sisanya adalah teori. Serta selain itu kurikulum Merdeka juga membebankan kebebasan kepada guru untuk mengatur waktu pembelajaran atau flexible time. Hal ini memungkinkan karena target pemenuhan jam belajar siswa dibuat menjadi per tahun bukan lagi per pekan. Akan tetapi meski keseluruhan kurikulum ini memiliki perbedaan dan beban kompetensi yang berbeda-beda, jumlah mata pelajaran yang harus diambil siswa tetap sama. Dalam permasalahan ini yang menjadi khawatir adalah timbulnya masalah baru karena guru tidak mendapatkan pelatihan dari ahlinya dan murid tidak menggunakan buku paket yang seharusnya dipakai. Hal tersebut dapat mempengaruhi kualitas penerapan kurikulum Merdeka yang tidak merata di setiap sekolah. Itulah yang menjadi pro dan kontra untuk penerapan kurikulum Merdeka pada bahasan kali ini. Di sini saya akan menyimpulkan mengenai presentasi dari kelompok kami. Baik, di sini kebijakan pendidikan di daerah dan termasuk di dalamnya mendorong pelaksanaan kurikulum Merdeka untuk masuk dalam sistem kebijakan dalam bentuk regulasi daerah dan intervensi anggaran, pengawasan, pembimbingan, dan pengarahan sebagai bentuk tanggung jawab atas perintah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jadi di sini sistem pembelajaran dalam menjawab tantangan zaman dengan mengacu pada arah pembangunan dan potensi lokal daerah itu sendiri dengan tujuan utama dapat menghasilkan peserta didik yang berkompetensi unggul dan mampu bersaing secara nasional dan global. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.